Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tutorial OpenSim untuk mata kuliah biomekanika. Jadi di video ini Anda akan mendapatkan penjelasan tentang apa saja komponen-komponen dari OpenSim dan kemudian bagaimana cara mensimulasikan atau membuat sebuah gerakan simulasi biomekanika di OpenSim sebagai salah satu penunjang dari mata kuliah biomekanika. Selamat menyimak. Ada 5 model yang akan saya ajarkan di sini. Yang pertama adalah model normal gait ya, atau orang berjalan secara normal. Yang kedua adalah leg movement atau gerakan kaki. Yang ketiga adalah arm movement atau gerakan lengan. Yang keempat adalah falling body atau gerakan orang terjatuh. Dan yang kelima adalah kick on soccer ball atau simulasi orang yang sedang menendang bola. Kelima ini akan saya simulasikan di video pembelajaran ini untuk mengajari bagaimana cara penggunaan OpenSim. Software OpenSim mempunyai directory folder yang unik ya. Jadi nanti saat Anda pertama kali menginstal, itu akan muncul dialog box seperti ini ya. Nah, yang Anda harus ingat-ingat adalah tempat penyimpanan model dari OpenSim itu. Ini penting nih, karena kalau Anda tidak ingat ini, nanti begitu nanti Anda selesai mensimulasikan satu model, pas mau simulasi model lagi, nanti di sini modelnya direktorinya hilang. Nah, jadi tolong Anda perhatikan ya, direktorinya seperti ini di OpenSim Anda masing-masing. Karena kalau ketika saya coba di beda komputer, dia beda nanti direktorinya. Apakah yang dimaksud dengan muskuloskeletal? Nah, jadi muskuloskeletal ini adalah inti dari pembelajaran kita di OpenSim. Karena ini masih basic ya, ini basic banget. Jadi muskuloskeletal ini adalah pertama dari kata musko ya. Musko itu muscle, berarti adalah sebuah bagian dalam tubuh yang berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi. Jadi otot itu kan seperti itu ya. Otot itu bisa berkontraksi atau berrelaksasi. Nah, kalau skeletal ya, muskuloskeletal, skeletal ini adalah tulang. Jadi sebuah susunan dalam tubuh manusia yang akan membentuk tubuh dan akan membentuk struktur serta perlindungan bagi organ-organ vital di tubuh manusia. Itu tulangnya seperti itu. Jadi muskuloskeletal ini adalah ya kalau kita gambarannya sih seperti susunan antar otot dengan tulang yang akan menjadi pokok bahasan dari di OpenSim ini. Sebenarnya masih banyak sih OpenSim pembahasannya, cuma karena kita masih basic ya, jadi saya batasi pada pembahasan muskuloskeletal saja. Sebelum saya mendemokan atau mendemonstrasikan cara penggunaan tutorial OpenSim, kita perlu mengenal dulu komponen-komponen dari OpenSim itu apa saja. Yang pertama adalah model dari OpenSim-nya. Nanti ada beberapa macam model ya. Ada model orang menendang bola, ada model dari tangan, kaki ya. Kalau ini contoh dari model yang orang berjalan. Oke, seperti ini modelnya. Nanti dia menampilkan ya otot sama tulang saja ya. Namanya juga musculoskeletal system ya, atau sistem otot dan tulang. Oke, kemudian di sini ada navigator. Ini mirip seperti Windows Explorer ya, kalau Anda punya laptop yang berjenis Windows ya. Windows Explorer mirip seperti itu, jadi ada folder, nanti ada subfolder. Oke. Kita nggak perlu pakai ini banyak, tapi nanti paling nanti pakai yang di resultnya aja, bagian hasil, nanti kita ambil dari situ untuk mensimulasikan atau menampilkan hasil di Excel-nya. Oke, kemudian kalau ini adalah koordinat dari si model. Jadi nanti Anda bisa ubah nih koordinatnya. Masing-masing ada jenis komponen dari tulangnya. Nanti Anda coba masing-masing aja, tapi mungkin nanti akan saya jelasin sedikit sih ya di bagian tutorial atau demonstrasi dari OpenSim-nya. Kemudian di OpenSim juga ada arah dari model ya. Jadi nanti Anda bisa mengubah-ubah arah tampilan dari model. Ada tampilan depan, tampilan atas ya, yang warna-warna ini, tampilan samping kiri, tampilan belakang, tampilan bawah, dan tampilan samping kanan. Oke, ini bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Juga bisa di zoom out itu maksudnya kita kecilkan, atau bisa zoom in ya, bisa dibesarkan. Oke, kemudian juga bisa ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi, diputar-putar, bisa juga seperti itu ya. Jadi nanti silakan dipakai. Beberapa direction nggak kita pakai ya, karena nggak masuk ke dalam pembahasan dari tutorial dasar dari OpenSim. Kemudian apa sih tanda Pak kalau OpenSim itu sudah menjalankan simulasi? Tandanya adalah jadi warna biru. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ini kan ada model dari
muskuloskeletal ya. Kalau ada warna biru begini berarti dia tandanya sudah ada simulasinya. Oke, jadi nanti kalau misalkan Anda menjalankan model apapun ya di OpenSim, ketika sudah terjadi perubahan warna ya, nggak harus warna biru juga sih, bisa juga warna lain ya. Cuma dalam kasus ini yang saya ambil warna biru, kalau berubah jadi warna biru atau berubah jadi warna lain, dari tadi awalnya misalnya merah terus jadi biru. Nah, berarti itu sudah terjadi simulasi. Dan Anda bisa ambil nanti hasil di sini. Nanti ada tulisan result, terus nanti bisa diambil hasil di sini. Oke. Nanti saya demokan ya di OpenSim-nya. Oke, ini adalah tampilan awal dari OpenSim. Anda bisa lihat di sini. Kemudian kita akan coba untuk masukkan model ke dalam OpenSim ini. Di sini Anda bisa lihat tutorial-tutorialnya ya di bagian awal dari OpenSim. Oke, sekarang kita masuk ke Open Model. Lalu Anda pilih salah satu folder yang tempat directory Anda menginstal OpenSim di komputer Anda. Ini directory di tempat saya ya, jadi nanti disesuaikan dengan tempat Anda masing-masing. Kita pilih gate untuk simulasi orang berjalan. Sebenarnya ada dua, cuma saya pilih yang paling bawah aja, yang memang sudah ada simulasi gerakannya juga ya. Oke, kita load modelnya ke dalam OpenSim. Seperti tampilannya. Oke, saya perbesar sedikit. Ini bisa kita ubah arahnya ya, sesuai dengan preferensi Anda masing-masing. Nah, ini adalah tampilan dari navigatornya. Sekarang kita akan meload gerakannya. Kita pakai gerakan normal gate di sini atau gerakan orang berjalan secara normal. Oke, setelah itu kita akan running simulationnya. Oke, ini kita sudah running simulation ya. Kalau Anda mau repeat simulasi, tinggal pencet itu. Oke. Ya, nanti dia akan secara otomatis mengulang gerakan orang berjalan. Oke, kemudian sekarang kita lihat save dari gerakan tadi, save as ya. Simpan di directory Anda atau tempat yang Anda inginkan di dalam komputer Anda. Di sini simpan di dokumen ya. Misalkan saya kasih nama 5 ya. Oke, kemudian save. Oke, selesai. Oke, nanti kita akan next ke model selanjutnya. Model selanjutnya adalah model kaki berjalan. Sama seperti tadi ya, jadi caranya Anda tinggal meload model ke dalam OpenSim. File, Open Model, lalu Anda pilih kaki berjalan. Saya pilih yang ini. Oke, load modelnya dulu. Nah, muncul ya seperti ini. Ini model dari kaki berjalan. Kemudian sekarang kita load juga gerakannya, load motion. Ini saya pilih yang swing di sini. Terus saya pilih leg 69 swing. Oke, kemudian kita simulasikan gerakannya. Oke, seperti ini ya. Gerakan simulasi dari kaki berjalan. Oke. Kemudian setelah itu kita save the result ya di sini. Klik kanan seperti biasa, save as. Lalu pilih di directory tempat Anda menyimpan filenya nanti. Di sini saya namakan misalnya leg ya. Maksudnya kaki, gerakan kaki maksudnya. Oke, save. Oke, selesai. Ini adalah simulasi dari model gerakan kaki berjalan.
selanjutnya adalah simulasi gerakan lengan ya. Jadi seperti biasa nanti Anda tinggal memilih modelnya yang mau Anda gunakan di OpenSim ini. File, Open Model. Lalu Anda pilih model ARM26. Kita masukkan dulu modelnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian nanti Anda tinggal load motionnya. Load motion. Kemudian Anda pilih yang forward dynamics ya. Nanti Anda boleh ubah-ubah juga ya sesuai dengan keinginan Anda. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal disimulasikan gerakannya. Oke, seperti itu ya. Jadi gerakan lengan saat dia mengangkat lengan sampai sebatas pinggang ya. Oke. Setelah dirasa cukup, Anda stop simulasinya. Lalu kemudian Anda klik kanan, Save As. Lalu Anda simpan di tempat directory tempat Anda ingin menyimpan. Kalau saya di Documents, tinggal ubah nama sesuai dengan yang Anda inginkan. Setelah selesai, Anda save. Oke, berarti ini adalah selesai sudah simulasi model gerakan tangan. Model selanjutnya adalah model benda jatuh ya, atau dalam konteks ini bendanya diganti orang ya. Jadi orang yang jatuh. Oke, jadi kita masuk ke seperti biasa, file open. Lalu kita pilih OpenSim 44 models, kita pilih toy drop landing. Kemudian kita pilih yang ini ya, toy landing model. Oke, seperti ini. Ini ada semacam landasannya ya, atau bagian bawahnya tempat nanti si orangnya akan terjatuh. Oke. Kemudian sekarang disimulasikan, simulate. Kenapa model sebelumnya nggak pencet ini? Ya tergantung sistem ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dia dari OpenSim-nya sudah ada gerakan modelnya, itu kita pakai load motion yang ini, file load motion. Tapi kalau belum ada ya kita pakai yang ini ya. Kalau belum sudah ada pakai yang ini, tapi kalau belum ada kita pakai yang ini. Depend ya, tergantung pada sistemnya apa. Simulate. Nanti dia akan mensimulasikan gerakan orang yang jatuh. Oke, kita perbesar ya. Oke. Lalu dia akan terjatuh, terjerembab ya, atau terjatuh. Oke, seperti itu ya. Ini simulasi gerakannya. Oke, stop. Nah, nanti tinggal kita dapat hasil di sini. Ya, di sini motion resultnya. Tinggal klik, kemudian save as. Kemudian nanti masuk ke sini. Oke, ke dokumen tadi ya. Kalau saya di dokumen ya, tinggal di save seperti ini ya, save. Oke, ini adalah simulasi dari orang yang jatuh. Oke, simulasi yang terakhir adalah simulasi tentang permainan sepak bola. Jadi seperti biasa, file open model, masuk ke OpenSim, pilih folder 44, models, score kick, seperti ini ya. Oke, di sini bisa kelihatan ada orang mau nendang bola, di sini ada kipernya. Walaupun kipernya dia nggak gerak juga, yang gerak hanyalah orang yang nendang bola saja. Oke, seperti ini untuk simulasinya. Kita cek dulu di load motion apakah ada. Oh, nggak ada, ternyata dia tidak ada load motionnya atau filenya. Berarti kita simulasi secara umum saja. Berarti simulasikan di sini, dibuka dulu navigatornya ya, simulasikan. Oke, nanti dia akan mensimulasikan orang nendang bola.
Ya, ini pasti goal lah, karena kan di kipernya nggak ngejagain ya. Oke. Kalau mau diulang boleh, nanti bisa kelihatan sini. Tuh, kelihatannya. Simulasinya seperti ini. Oke, nanti setelah Anda rasa cukup, ya bisa di stop simulasinya. Oke, seperti biasa nanti tinggal di motion bagian result ini, klik kanan, save as, lalu tinggal dipindah ke sini ya. Tadi saya nge-save-nya di bagian documents, soccer, tombol aja deh ya. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, dengan demikian kelima model sudah disimulasikan. Nanti untuk analisis datanya akan saya berikan di scan terpisah ya. Jadi ini fokus untuk bagaimana menggunakan OpenSim saja. Oke, dengan demikian berakhirlah video pembelajaran kali ini yang akan memfokuskan pada penggunaan OpenSim saja. Sementara untuk analisisnya dari data yang dihasilkan nanti akan saya berikan pada scan atau video yang berbeda. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.